Halo teman-teman semuanya, jadi kembali lagi bersama kami yang akan membahas mengenai poin selanjutnya dari paper yang kami ulas. Nah, di sini kami akan membahas mengenai keunggulan sistem Sinos untuk deteksi sepsis neonatal, implementasi di fasilitas point of care, serta inovasi dan masa depan pada teknologi Sinos. Oke, yang pertama merupakan kecepatan dan keakuratan dalam deteksi dini sepsis. Dibandingkan dengan metode konvensional seperti kultur darah yang membutuhkan waktu berjam-jam hingga berhari-hari, Sinos dapat memberikan hasil dalam hitungan menit. Ini memungkinkan intervensi medis yang lebih cepat dan juga tepat waktu. Dengan memanfaatkan pembelajaran mesin untuk menganalisis profil senyawa organik volatil atau VOC dalam sampel feses, Sinos mampu mendeteksi perubahan biokimia yang sangat halus yang terkait dengan sepsis. Hal ini meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas deteksi. Selanjutnya merupakan portabilitas dan kemudahan penggunaan di fasilitas kesehatan. Salah satu keunggulan utama teknologi Sinos adalah portabilitasnya. Desain perangkat yang semakin mini dan ringkas memungkinkan Sinos untuk dibawa ke berbagai lokasi, termasuk fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Hal ini sangat penting, terutama di negara berkembang, di mana akses ke laboratorium yang lengkap seringkali terbatas. Selain portabilitas, Sinos juga dirancang untuk mudah digunakan. Proses pengambilan sampel feses relatif sederhana dan tidak memerlukan peralatan khusus. Setelah sampel diambil, analisis data dapat dilakukan secara cepat menggunakan perangkat lunak yang telah terintegrasi. Kemudahan penggunaan ini memungkinkan tenaga medis dengan berbagai tingkat keahlian untuk mengoperasikan Sinos, sehingga memperluas akses terhadap teknologi ini. Efektivitas teknologi di lingkungan dengan keterbatasan sumber daya. Teknologi Sinos dengan portabilitas dan kemudahan penggunaannya menawarkan solusi yang sangat menjanjikan untuk mengatasi tantangan deteksi dini sepsis di lingkungan dengan keterbatasan sumber daya. Dalam kondisi seperti ini, akses ke laboratorium yang lengkap dan tenaga medis spesialis seringkali terbatas. Sinos dengan kemampuannya untuk memberikan hasil yang cepat dan akurat tanpa memerlukan peralatan laboratorium yang kompleks dapat mengisi kekosongan ini. Selanjutnya, desain perangkat untuk penggunaan langsung di lokasi perawatan pasien. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam desain perangkat ini adalah ukuran dan berat. Perangkat harus cukup kecil dan ringan untuk mudah dibawa dan dipindahkan antara ruang perawatan. Yang kedua ada sumber daya. Perangkat sebaiknya menggunakan baterai yang tahan lama atau sumber daya yang mudah didapatkan di lokasi perawatan. Pilihan lain adalah desain yang memungkinkan pengisian daya melalui panel surya atau sumber daya alternatif lainnya. Yang ketiga ada konektivitas. Perangkat harus dapat terhubung dengan sistem informasi kesehatan yang ada di fasilitas perawatan. Konektivitas ini memungkinkan data hasil analisis Sinos dapat terintegrasi dengan rekam medis pasien. Yang keempat, ada modul sampling. Modul untuk pengambilan sampel harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah digunakan dan meminimalkan resiko kontaminasi. Desain yang seringkali pakai atau mudah dibersihkan akan sangat membantu. Yang kelima ada modul analisis. Modul analisis data harus terintegrasi dalam perangkat dan mampu memberikan hasil yang cepat dan akurat. Penggunaan prosesor yang kuat dan algoritma pembelajaran mesin yang efisien dan yang sangat penting. Yang terakhir ada fitur tambahan. Fitur tambahan seperti kemampuan untuk menyimpan data secara lokal, mencetak hasil atau mengirimkan hasil melalui jaringan nirkabel dapat meningkatkan fleksibilitas penggunaan perangkat.
Selanjutnya merupakan studi kasus implementasi Sinus dalam kondisi nyata. Bayangkan sebuah rumah sakit di daerah pedesaan dengan keterbatasan fasilitas, tingkat kelahiran bayi yang cukup tinggi, namun deteksi dini sepsis neonatus seringkali terhambat karena keterbatasan alat dan juga tenaga ahli. Disinilah teknologi Sinus dapat memberikan solusi nyata. Perangkat Sinus yang portable dan mudah digunakan ditempatkan di unit neonatal. Tenaga medis yang telah dilatih dapat dengan mudah mengambil sampel feses dari bayi yang baru lahir dan memasukkannya ke dalam perangkat. Dalam waktu singkat, Sinus akan menganalisis sampel dan memberikan hasil berupa kemungkinan bayi tersebut mengalami sepsis. Hasil analisis ini akan sangat membantu dokter dalam mengambil keputusan yang lebih cepat. Selanjutnya merupakan potensi peningkatan kinerja melalui algoritma canggih. Salah satu potensi peningkatan adalah kemampuan algoritma untuk mengidentifikasi biomarker yang lebih spesifik untuk sepsis. Dengan menganalisis data dari jumlah sampel yang lebih besar dan lebih beragam, algoritma dapat belajar mengenali pola-pola halus yang mungkin terlewatkan oleh analisis konvensional. Selain itu, algoritma juga dapat memperhitungkan faktor-faktor lain seperti usia bayi, berat badan lahir, dan kondisi kesehatan umum untuk memberikan hasil yang lebih personal. Algoritma yang terus ditingkatkan akan memungkinkan Sinus menjadi alat yang semakin andal dan efisien dalam mendiagnosis penyakit ini. Selanjutnya, pengembangan teknologi Sinus untuk deteksi penyakit lain. Teknologi Sinus yang awalnya dikembangkan untuk deteksi dini sepsis memiliki potensi besar untuk diaplikasikan pada deteksi berbagai penyakit lainnya. Prinsip dasar Sinus yaitu menganalisis profil senyawa organik volatil atau VOC yang dihasilkan oleh tubuh membuat teknologi ini sangat fleksibel. Dengan mengembangkan algoritma yang spesifik untuk setiap penyakit dan melatih sistem dengan data yang relevan, Sinus dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit, baik infeksi maupun non-infeksi. Contoh penyakit lain yang bisa digunakan untuk pengembangan teknologi Sinus antara lain penyakit pernafasan seperti tuberkulosis, pneumonia, dan bahkan kanker paru-paru. Yang kedua, penyakit metabolik. Penyakit metabolik seperti diabetes mellitus juga menghasilkan perubahan pada profil VOC dalam tubuh. Yang terakhir, kanker. Beberapa jenis kanker seperti kanker paru-paru dan kanker kolorektal juga menghasilkan perubahan pada profil VOC. Penelitian menunjukkan bahwa sinus dapat digunakan untuk mendeteksi senyawa volatil yang khas pada pasien kanker, sehingga memungkinkan deteksi dini penyakit ini. Terakhir, ada integrasi sinus dengan sistem digital kesehatan dengan IT. Integrasi teknologi Sinus dengan sistem digital kesehatan dan Internet of Things atau IoT memiliki potensi besar untuk merevolusi layanan kesehatan dengan menghubungkan Sinus ke jaringan yang lebih luas. Data hasil analisis dapat diakses dan diinterpretasikan secara real-time oleh tenaga medis sehingga memungkinkan tindakan yang lebih cepat dan tepat. Oke, sekian penjelasan dari kami mengenai paper yang kami ulas pada ujian akhir semester sistem sensor kali ini. Sampai jumpa kembali teman-teman dan see you!